Cabenya man. Ini harus lembut sekali ya. Kalau tidak nanti nemplek semua di gigi cabenya itu. Bismillah. Cabenya man. Mencele. Tidak estetik. Alah. Bismillah. Jangan numplak, mangkoknya kegedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ya Allah, gobias sekali saya Mbak Bu Besti. Saya barusan menyepakkan madangnya Mak D ya Mbak Bu Besti. Oh iya, sekarang saya mau mengunboxing ini belanjaan saya. Jadi kemarin itu tuh kan saya diantar diteri belanjaan satu kresek, terus kemudian satu tas. Tapi saya tidak bisa meneruskan videonya karena kemarin itu hujan deras, terus kemudian beledeknya itu jedar-jedar gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi saya nggak berani mainan HP karena ya tinggalnya di lantai yang
lumayan tinggi, takutnya nanti nyamber HP saya kan ya coto sekali Mbak Bu Besti. Jadi saya memutuskan untuk tidak meneruskan videonya, makanya video sebelum ini tuh durasinya lebih pendek ya, karena itu nyampe sekitar maghrib kalau nggak salah itu baru selesai anunya itu badai bledeknya, sampai dapat peringatan dari pemerintah. Jadi di sini tuh kalau ada taifong itu kalau kalian belum tahu itu badai siklon tropis, terus kemudian ada badai bledek seperti itu, terus kemudian kayak hujan yang deras sekali, itu tuh selalu dapat peringatan dari, kalau di Indonesia itu kayak semacam BMKG kayak gitu loh Mbak Bu Besti, dapat peringatan supaya berhati-hati, lebih aware kayak gitu. Terus jadi beberapa waktu yang lalu itu saya kan pas beli barang di apa itu toko 24 jam itu jenengnya apa, Family Mart, itu saya ketemu dengan mbak-mbak Indonesia yang kebetulan juga beli di situ. Terus kemudian saya bertanya, Mbak, di sini tuh toko Indonesia yang deket itu mana? Terus didudoilah toko Indonesia yang beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu itu saya belanja di situ. Tapi toko yang di situ itu sudah tutup Mbak Bu Besti, jadi tidak jualan lagi. Terus saya tanya yang lainnya itu ada nggak? Ada, tapi agak jauh jaraknya, mungkin sekitar 1,5 atau hampir 2 km kayak gitu. Dan saya kan nggak bisa pergi sejauh itu karena Makde nggak ada yang jagain, jadi saya itu nggak boleh pergi lebih dari 30 menit kayak gitu Mbak Bu Besti, jadi ya nggak bisa belanja kayak gitu. Akhirnya saya pesan secara online. Ini tuh belanjanya di tempatnya Toko Indo, di dekatnya apartemennya Wahyuni. Terus karena saya belanjanya di situ, jadi Wahyuni itu nitip barang sekalian untuk dikasihkan ke saya. Jadi dia itu titip kepada Mbak Bakulnya, karena Mbak Bakulnya itu mau delivery ya, dititipi tas Mbak Bu Besti, dan itu tuh isinya bakpao yang isinya keju, jagung sama ayam kayak gitu buat sarapan katanya. Tapi yo tas, ya Allah, dan Masya Allah sekali. Terima kasih ya Wahyuni kalau kamu mendelok ini sesuk neh. Terus ini tuh sebenarnya 1 kresek full Mbak Bu Besti, tapi karena kemarin itu sudah saya bongkar jadinya tinggal segini. Oke. Terus kemarin saya juga beli nasi bungkus, nasi kuning yang lawuhnya itu mie sama jengkol kayak gitu. Oke, mari kita unboxing Mbak Bu Besti. Sirup marjan Mbak Bu Besti, kalau di Indonesia sudah keluar iklannya ini berarti sudah mau puasa ya, udah mau lebaran. Ini dibuntel kayak gini soalnya biar tidak jeduk-jeduk ya, karena kan delivery lumayan jauh. Ini kemarin harganya berapa saya lupa, pokoknya saya beli ini karena ini tuh musim panas. Terus kalau dicom sama es kayak gitu kan seger sekali Mbak Bu Besti ya toh. Terus kemudian seperti biasa sambal terasi ini bakal. Jadi Mbak Bu Besti yang berkomentar harusnya beli terasi yang ini, yang siap pakai, yang bisa diciduk, yang merek ini, yang merek itu, merek ini, merek itu kayak gitu. Jadi ini tuh di Taiwan Mbak Bu Besti, bukan di Indonesia. Jadi tidak semua produk Indonesia itu bisa masuk ke Taiwan, karena Taiwan itu punya standar pangan sendiri. Jadi kalau yang tidak lolos ya tidak bisa masuk Taiwan. Kalian tahu sekelas Indomie, mie sedap itu saja sudah sering kali kena cekal, tidak boleh beredar di Taiwan. Karena apa? Karena tidak memenuhi standarnya, karena dirasa mengandung bahan-bahan yang dilarang kayak gitu. Makanya banyak sekali produk-produk Indonesia yang tidak bisa masuk Taiwan itu ya karena itu. Jadi kalian jangan berkomentar harus beli ini, beli itu, beli itu. Ini bukan di Indonesia, ini di Taiwan. Jadi setiap negara itu punya standar masing-masing. Dan di sini tuh adanya terasi ini yang lolos uji Taiwan, uji klinis, uji coba, uji mbuhnya, pokoknya itulah ya, uji pangannya itu yang lolos ini. Kalaupun ada merek lain mungkin itu saya kurang tahu juga, saya tidak berani berkomentar, nanti dikira kemeruh. Ini harganya 70 NT dan kurs hari ini itu 554 atau 550 gitu, lupa saya. Pokoknya ya itulah ya Mbak Bu Besti, pengkan sendiri. Terus kemudian ini kacang garing yang 2 kelinci, ini harganya juga 70 NT sama dengan terasinya, tapi saya beli 2 bungkus, yang 1 bungkus sudah saya bedah kayak gitu, makanya plastiknya ini gelondang. Pas kalian melihat di videonya kan plastiknya indol-indol gede sekali gitu, karena isinya itu sudah sebagian saya bongkar. Terus kemudian ini saus ABC, karena saya kemarin itu pas liburan saya minta teman saya Vivia untuk belikan pentol bakso yang frozen dari Pojok Joyo. Jadi ini tuh untuk bojonya kayak gitu. Terus kayak dibuat macam kayak cilok gitu loh Mbak Bu Besti, pentol dibuntel plastik terus kemudian dikasih saus sama kecap. Penyedap ini tuh sebenarnya saya mintanya Masako tapi dikasihnya Royco, tapi USB lah. Terus kemudian saya juga beli kopi kapal api, seperti biasa saya tidak ngopi itu kepalanya geliyengan kayak gitu Mbak Bu Besti. Udah kayaknya itu doang ya Mbak Bu Besti saya belinya. Jadi ini saya mau mengelepok-ngelepokkan lagi, dan sekarang saya mau masak madang Mbak Bu Besti karena saya luwe sekali.
Oke Mbak Bu Besti, ini tadi saya pakai cabai berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kok saya balik ini lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 Mbak Bu Besti gitu. Terus ini saya kei garam. Saya mau bikin sambal cabai mentah saja, garamnya dikit. Bismillah, dikit saja nanti kasinan. Kita tambahin sak cerit lagi. Bismillah. Bawangnya saya cuman sak cuil ya Mbak Bu Besti, karena saya tidak terlalu suka rasa bawang mentah. Hari ini saya nggak terlalu punya banyak waktu untuk memasak, jadinya pakai sambal kayak gini Mbak Bu Besti, sambal orek. Bikin sambal ini saya jadi ingat dulu itu bapak sama ibu saya itu pernah bertengkar gara-gara saya bikin sambal ini. Jadi bapak saya itu mengira kalau ibu saya itu nggak masak buat saya dan adik saya, makanya saya bikin sambal ini. Padahal ibu saya itu masak ayam Mbak Bu Besti pas waktu itu. Cuman karena ayamnya itu tuh ya seperti yang kalian lihat lah, ibu saya itu suka mengingu ayam gitu. Jadi kayak hampir setiap hari itu menunya ayam, sampai blenger sekali saya. Makanya saya bikin sambal kayak gini karena saking blengernya. Terus bapak saya itu salah paham, dikiranya ibu saya itu nggak masakin kita, jadinya berantem. Padahal masakannya itu sewajan membleh ayam Mbak Bu Besti, tapi ya gitu, bosan. Ini harus lembut sekali ya, kalau tidak nanti nemplek semua di gigi cabenya itu. Ih, nemplek diulekan. Oke, ini sudah ya Mbak Bu Besti. Sekarang saya mau bikin lawuhnya. Sudah kayak gini saja. Sudah tidak mandek-mandek kayak ngulek. Sudah, beneran sudah ini. Hari ini saya lawuhnya chicken nugget ya Mbak Bu Besti, yang gampang-gampang saja. Tapi ini belum panas, ini minyaknya jelantah, eman-eman. Merutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bismillah. Wah. Halah. Iya toh. Bismillah. Biar tidak langu Mbak Bu Besti, jadi saya soi minyak panas. Bismillah. Bismillah. Ini buat kulupannya ya Mbak Bu Besti, karena saya tidak punya sayur lain. Ada nih, tinggal ini doang. Ini cuman saya alupi biar mateng, tapi jangan terlalu mateng. Kayaknya sudah begini saja Mbak Besti. Muncrat. Standar gayanya jangan tidak pokros sekali hari ini. Bismillah.
Bismillah. Madang Mbak Bu Besti, hari ini menunya sederhana sekali ya toh. Cuman nugget ayam sama nasi, lalapannya kangkung, terus sambal orek. Jangan lupa sebelum madang berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Jan, deloklah sambelnya Mbak Bu Besti. Acang lemper. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang garam dikit. Tapi masih oke lah ya daripada kasinan. Ini pertama kalinya saya bikin konten makannya di layar kayak gini. Ditampik duduk oleh Joko ya Mbak Besti. Pedas, bukan pedas di lidah, tapi pedasnya itu di bibir saya gini loh Mbak Besti, tapi lidahnya nggak kerasa pedas. Wah, wah, cabenya mana-mana. Kok biasa? Sampai meler ini. Sambelnya masih sedikit sebenarnya Mbak Besti, tapi mau nambah nasi eleng diet ya toh. Awaknya kayak tuh gelanbuk ini. Nanti saya dibully kanca-kanca saya kan coto sekali, wong biasanya saya membuli.